Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalika Aiza Kumala dengan NIM G00249191 dari kelompok A4. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi. Baik, kita mulai yaitu dari anatomi mandibula. Skenario yang pertama yaitu Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan dia hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan rasa kaku tak bisa membuka mulutnya. LO yang pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Baik, bisa dilihat dari tiga tulang mandibula dari anterior view, posterior view, dan lateral view. Nah, osteomandibula ini adalah osteo yang membentuk rahang bawah bagian kepala kita dan satu-satunya tulang tengkorak yang bisa bergerak. Nah, osteomandibula ini terbagi menjadi dua bagian besar yaitu bagian korpus dan sepasang ramus. Jadi kan kirinya ini adalah ramus. Nah, bisa dilihat di bagian sini ada yang namanya prosesus prosesus condylaris. Nah, prosesus condylaris ini berfungsi untuk tempat bersendi, yaitu tempat bersendi bersamaan dengan eh, osteotemporal nantinya akan membentuk articulatio temporomandibularis. Setelah itu di bagian depannya sini ada tonjolan yaitu processus coronoideus yang dimana nanti ini akan dilekati oleh musculus temporalis yang fungsinya untuk mengunyah. Setelah itu di bawah sini di bagian korpusnya ada dua lubang, ada dua foramen yaitu foramen mentale yang nantinya akan dilalui oleh arteri et vena et nervus mentalis. Nah, di korpus ini memiliki bagian atas dan bawah. Bagian atasnya ini disebut dengan pars alveolar dan bawahnya ini disebut dengan basis mandibula. Nah, di bagian pars alveolar ini terdapat arcus alveolaris. Nah, eh arcus alveolis ini tempat melekatnya radix dentes. Setelah itu, awalnya osteomandibula ini adalah dua tulang yang kemudian menyatu. Nah, persatuannya ini disebut dengan symphysis mandibulae. Nah, di bawahnya simfisis mandibula ini terdapat spina mentalis yang dilalui oleh musculus eh, genioglo, genioglosseus dan musculus genio, geniohyoideus. Setelah itu terdapat juga di mandibula tuberositas pterygoideus yang nantinya akan diletaki oleh musculus pterygoideus medialis. Selanjutnya, LO yang kedua, yaitu jelaskan penyusun musculus masticatores beserta fungsi dan inervasinya. Nah, musculus masticatores itu tuh ada empat penyusun ototnya, yaitu musculus masseter, musculus temporal, dan musculus pterygoideo-lateral dan pterygoidea medialis. Setelah itu, oh ya, untuk yang mandibula ini dia itu memiliki fungsi karena dia itu bergerak, dia itu fungsinya memang untuk mengunyah, berbicara, menelan ekspresi wajah dan menopang gigi. Baik, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, musculus masseter ini dia itu letaknya ada di sisi lateral ramus mandibula. Ini kan ramus mandibula. Nah, dia kan terletaknya di bagian lateralnya. Nah, fungsinya ini untuk apa? Untuk menutup mulut dengan kuat, menutup dan membukanya. Nah, inervasinya itu dia diinervasi oleh saraf masseter, yaitu cabang dari saraf mandibular. Setelah itu kita lanjut ke musculus temporal. Nah, musculus temporal ini terdapat di fossa temporalis dan processus coronoideus mandibula. Jadi nggak cuma di fossa temporalis, kalau kalian perhatiin ini tuh ada masuk sini. Nah, ini dia itu eh, masih nyambung ke bagian coronoideusnya mandibula. Fungsinya untuk menutup mulut dan menarik rahang bawah ini ke belakang. Nah, diinervasi oleh saraf temporalis profundus, cabang dari saraf mandibular juga.
Setelah itu kita lanjut ke musculus pterygoidea medialis. Nah, musculus pterygoidea medialis ini letaknya ada di lamina medialis processus pterygoideus dan angulus mandibula. Jadi angulus mandibula ini pertemuan antara korpus mandibula dan ramus mandibula. Fungsinya ini untuk membuka mulut. Protrusi itu gerakan rahang maju ke depan dan gerakan lateral mandibula. Jadi, sorry, eh, gerakan menutup mulut dan mendorong mandibula ke depan. Setelah itu kita lanjut ke eh, sarafnya. Nah, diinervasi oleh saraf pterygoideus medialis, cabang dari saraf mandibular juga. Setelah itu, kita lanjut musculus pterygoidea lateral. Nah, musculus pterygoidea lateral ini letaknya ada di lamina lateralis processus pterygoideus dan kepala mandibula. Di sini, kepalanya mandibula. Nah, fungsinya untuk membuka mulut, protrusi sama kayak medial, dia tuh rahangnya ke depan juga sama untuk gerakan lateral mandibula. Lateral mandibula ini ke kanan dan kiri, seperti kayak, ya, itu digerakkan oleh musculus pterygoideus lateralis. Nah, diinervasi oleh apa? Diinervasi oleh saraf pterygoideus lateral, cabang dari saraf mandibular juga. Nah, secara keseluruhan, empat otot ini memiliki fungsi untuk mengunyah, menutup mulut, membuka mulut, protrusi. Protrusi itu gerakan mandibula depan, rahangnya itu ke depan. Terus kemudian juga retrusi itu gerakan ke belakang. Dan gerakan lateral yaitu ke kanan ke kiri kayak nah itu dia fungsi-fungsi dari otot musculus masticatores.